Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi bertemu dalam pelajaran akuntansi. Pada hari ini, Ibu akan kembali membahas mengenai tahap pencatatan pada dalam akuntansi keuangan perusahaan jasa. Yang mana tahap pencatatan perusahaan jasa ini dimulai dari jurnal umum dan nanti kita lanjut ke posting buku besar. Untuk kalian yang minggu lalu masih belum paham atau masih belum bisa untuk membuat jurnal umum. Nah, kali ini kita akan bahas kembali tahapan membuat jurnal umum atau proses membuat jurnal umum. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut. Di sini Ibu sudah siapkan transaksi untuk dicatat ke kolom jurnal umum. Di sini ada 10 transaksi, yang mana 10 transaksi ini berasal dari Laundry Amanah, pemiliknya adalah Nyonya Anita. Transaksi ini terjadi pada bulan Februari 2020. Untuk lebih jelas prosesnya seperti apa, mari kita cek satu-satu, kita analisis transaksinya, dan kemudian kita akan catat di jurnal umum. Analisis transaksi yang pertama dimulai dari tanggal 1 Februari 2020, Anita menyetorkan uang tunai sebesar 15.400.000 sebagai modal usaha. Nah, ketika kita mau mencatat ke jurnal umum, maka poin pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuat analisis transaksinya. Untuk lebih mudah membuat analisis transaksi, berarti kita harus menemukan kata kunci yang ada di soal. Nah, kita akan cari dulu kata kunci apa yang ada di soal. Yang pertama, Anita menyetorkan uang tunai sebesar 15.400.000. Berarti kata kunci pertama adalah penyetoran uang tunai sebesar 15.400.000. Nah, kalau kalian di soal menemukan istilah ada duit atau ada uang tunai seperti ini, ada nominalnya, berarti ini otomatis hubungannya dengan kas. Kemudian kata kunci kedua adalah sebagai modal usaha. Berarti kata kunci kedua adalah modal usaha. Nah, untuk lebih jelasnya, analis transaksinya seperti apa, kita kembali ke soal. Anita menyetorkan uang tunai sebesar 15.400.000. Tentunya ketika Anita menyetorkan uang tunai, berarti ada harta yang masuk di perusahaan atau di laundry Anita tersebut. Harta yang masuk berupa apa? Yaitu berupa uang tunai, dengan kata lain berupa kas. Artinya di sini ada penambahan kas, berarti analisis transaksinya ada kas yang bertambah. Nah, untuk kas yang bertambah, posisi akunnya di mana? Kita cek lagi untuk posisi akun. Kas ini adalah bagian dari harta. Ketika harta bertambah, maka dia posisinya ada di debit. Nah, ketika kalian sudah menemukan salah satu poin yang ada di debit, maka ketika ada debit pastinya ada kredit. Sekarang kita tinggal cari mana yang di kredit. Nah, kita kembali ke transaksi. Tadi ditemukan kata kunci sebagai modal usaha. Tapi untuk lebih jelasnya kita kembalikan ke transaksi di atas, bahwa ketika Anita menyetorkan uang tunai sebesar 15.400.000 itu dinyatakan sebagai modal usaha. Jadi uang tersebut disetorkan sebagai modal usaha. Otomatis berarti selain kas yang bertambah, selain harta yang bertambah dalam bentuk kas, ada juga modalnya pun ikut bertambah. Nah, karena di sini digunakan uang kas tersebut sebagai modal usaha. Dengan kata lain, modalnya pun ikut bertambah. Ketika modal bertambah, maka posisi akunnya dia berada di kredit. Kalau sudah ketemu posisi yang di debit dengan di kredit, analis transaksinya sudah jelas, maka kita pindahkan ke kolom jurnal umum. Nah, jangan lupa kita tulis tanggal, kemudian untuk akunnya, kita tulis yang pertama kas berada di debit sebesar 15.400.000 dan kemudian ada modal berada di kredit sebesar 15.400.000. Oke. Kita lanjut ke transaksi kedua. Transaksi kedua terjadi pada tanggal 3 Februari 2020. Anita membeli perlengkapan sebesar 3.300.000 secara tunai. Nah, kita cari kata kunci yang pertama adalah membeli perlengkapan. Kemudian kata kunci kedua ada nominal uang dan di bawahnya dijelaskan secara tunai. Kalau ada istilah nominal uang dengan ada kata-kata tunai berarti itu identik dengan kas ya. Jadi kata kunci yang kita temukan ada dua. Yang pertama ada perlengkapan, yang kedua ada
kas, karena di sini ada keterangan secara tunai. Ada nominal uang dan keterangan secara tunai. Untuk lebih jelasnya analisis transaksinya seperti apa, kita kembali ke soal di sini. Anita membeli perlengkapan. Ketika Anita membeli perlengkapan, otomatis ada harta yang masuk ke perusahaannya Anita atau ada harta yang masuk ke laundrynya Anita. Hartanya berupa apa? Berupa perlengkapan. Berarti dengan kata lain, perlengkapannya akan bertambah. Ketika perlengkapan bertambah, posisinya di mana? Karena perlengkapan ini bagian dari harta, maka ketika harta bertambah, maka posisinya ada di debit. Nah, kalau sudah ketahuan ada yang di debit, maka kita tinggal cari yang di kredit. Yang di kreditnya apa? Kata kunci tadi yang kita ketemukan adalah kas, tapi untuk lebih jelasnya kita kembali ke transaksi. Ketika Anita membeli perlengkapan, nah, otomatis ada harta yang masuk berupa perlengkapan, tetapi ada juga uang yang keluar untuk dipakai membeli perlengkapan tersebut. Uang yang keluarnya berupa apa? Berupa kas yang dia keluarkan untuk membeli perlengkapan. Berarti dengan kata lain, kasnya akan berkurang. Nah, karena kas ini juga bagian dari harta, maka ketika harta berkurang, dia akan dicatat di kredit. Nah, setelah kalian dapat analisis transaksinya, kita catat di kolom jurnal umum. Transaksi tanggal 3, akunnya yang pertama ada perlengkapan bertambah di debit sebesar 3.300.000, kemudian kasnya berkurang di kredit sebesar 3.300.000. Oke, kita lanjut transaksi ketiga. Transaksi ketiga terjadi tanggal 4 Februari 2020. Membayar sewa kios sebesar 3.600.000 untuk masa 3 bulan. Kita cari kata kuncinya. Yang pertama yang kita temukan adalah istilah membayar sewa kios. Nah, membayar sewa kios. Sewa kiosnya ada keterangan untuk 3 bulan. Dengan kata lain, ketika kita membayar sewa untuk 3 bulan, berarti ada sewa yang dibayarkan di muka. Jadi sewanya dibayar lebih dahulu, berarti sewa dibayar di muka. Kata kunci yang pertama. Kemudian kita cari lagi kata kunci kedua. Di sini ada nominal uang sebesar 3.600.000. Ingat kalau ada nominal uang berarti itu urusannya dengan kas. Kata kunci yang kedua adalah kas. Untuk lebih jelasnya kita kembali ke transaksi. Tanggal 4 Februari membayar sewa kios sebesar 3.600.000. Berarti dengan kata lain ada sewa dibayar di muka yang bertambah bebannya. Kenapa bertambah sewa dibayar di mukanya? Karena yang tadinya urutannya harus per bulan, nah ini 3 bulan sekaligus, berarti otomatis sewa dibayar di mukanya bertambah. Nah, karena sewa dibayar di muka ini termasuk bagian dari harta, maka ketika harta bertambah, dia posisinya ada di debit. Nah, setelah kita tahu yang posisi di debit, kita cari yang posisi di kredit. Kata kunci yang kedua yang kita temukan adalah kas. Nah, kemudian kita analisis lagi transaksinya. Di sini membayar sewa kios sebesar 3.600.000 untuk masa 3 bulan. Berarti ketika kita membayar sewa, berarti ada uang yang kita keluarkan untuk membayar sewa tersebut. Uang tersebut berupa kas. Dengan kata lain, kasnya berkurang. Ketika kas berkurang, karena kas ini bagian dari harta, maka ketika harta berkurang, dia posisinya di kredit. Nah, setelah kalian dapat analisis transaksinya, kita pindahkan dicatat ke jurnal umum. Transaksi tanggal 4. Akunnya sewa dibayar di muka yang di debit 3.600.000 dan yang kas yang di kredit yaitu sebesar 3.600.000. Selanjutnya, transaksi keempat. Keempat, transaksi ini terjadi pada tanggal 5 Februari. Anita menerima utang dari bank sebesar 1 juta. Nah, kita cari kata kuncinya. Yang pertama, menerima utang bank. Dengan kata lain, di sini Anita punya utang ke bank. Berarti kata kunci yang pertama adalah utang bank. Nah, kemudian di sini kata kunci kedua apa? Di sini terdapat nominal uang, yaitu 1 juta. Kalau berhubungan dengan uang, ada nominal uang yang tertera, itu urusannya sama dengan kas ya. Berarti kalau yang ada namanya uang, berarti sama dengan kas. Berarti dua kata kunci sudah kita temukan, yang pertama utang bank, yang kedua adalah kas. Untuk lebih jelasnya, kita kembali ke transaksi.
Anita menerima utang dari bank sebesar 1 juta. Ketika Anita menerima utang, artinya Anita menerima pinjaman dari bank, maka ada harta yang masuk berupa kas. Berupa kas atau sejumlah uang dari bank. Nah, berupa kas, berarti dengan kata lain kasnya akan bertambah. Ketika kas bertambah, karena kas bagian harta, maka kas ini posisinya di debit. Kemudian setelah tahu posisi debit, kita cari posisi kredit. Posisi kreditnya tadi kata kunci yang kedua adalah utang bank. Kasnya sudah, berarti kata kunci yang kedua adalah utang bank. Nah, sekarang kita mau tahu posisinya bertambah atau berkurang utang banknya. Nah, kita kembali ke soal. Anita menerima utang. Kalau menerima utang, berarti otomatis utangnya bertambah. Maka kita akan tulis di analis transaksinya bahwa utang bank Anita bertambah. Ketika utang bertambah, maka posisi akunnya berada di kredit. Nah, kemudian kita pindahkan catat ke jurnal umum. Transaksi tanggal 5, akunnya untuk kas dia di debit sebesar 1 juta, dan utang bank dia berada di kredit sebesar 1 juta rupiah. Oke. Transaksi berikutnya adalah transaksi kelima. Nah, transaksi kelima ini terjadi tanggal 7 Februari. Anita membuat iklan agar usahanya dikenal banyak orang dan menghabiskan biaya sebesar Rp600.000. Kita cari kembali kata kuncinya. Kata kunci yang pertama adalah membuat iklan. Membuat iklan berarti dengan kata lain ada beban iklan yang muncul di sini. Kemudian kata kunci yang kedua ada nominal biaya sebesar 600.000. Ada nominal uang sebesar 600.000. Ingat kalau ada nominal uang berarti itu kaitannya dengan kas. Kecuali kalau misalkan di soal ada kata-kata kreditnya, berarti itu lain lagi istilahnya. Tetapi karena di sini keterangannya cuma ada nominal uang sebesar 600.000, berarti itu kaitannya dengan kas. Nah, sudah dapat dua kata kunci beban iklan dengan kas. Nah, kita kembali menentukan bertambah berkurangnya ke analis ke transaksinya. Anita membuat iklan agar usahanya dikenal banyak orang. Ketika dia membuat iklan, berarti otomatis ada beban iklan yang bertambah yang harus dia bayarkan. Dengan kata lain, beban iklannya akan bertambah. Ketika beban bertambah, maka dia posisinya di debit. Nah, ketika beban iklan bertambah, ada sejumlah uang yang harus dia keluarkan, ada biaya yang harus dia keluarkan untuk membayar biaya iklan tersebut. Dengan kata lain, biaya tersebut atau uang yang dikeluarkan tersebut dikategorikan bahwa ada kas yang dia keluarkan. Berarti kasnya di sini posisinya berkurang sebesar Rp600.000. Karena kas ini bagian dari harta, maka ketika berkurang, harta posisinya di kredit. Kemudian kita pindahkan analisis transaksi tersebut ke dalam kolom jurnal umum. Yang pertama ada beban iklan sebesar 600.000, kemudian yang kedua ada kas di kredit sebesar 600.000. Ingat ya, ketika menemukan kata kunci, kalian juga harus bisa menganalisis transaksinya apakah transaksi itu bertambah atau berkurang. Jadi nanti dahulukan ketika mencatat di jurnal itu adalah transaksi yang berada di debit dahulu. Oke. Nah, kita lanjut berikutnya transaksi yang ke-6. Transaksi yang ke-6 itu terjadi tanggal 8 Februari. Membeli peralatan secara kredit sebesar 4 juta. Kita cari kata kuncinya. Yang pertama membeli peralatan. Berarti ada harta yang bertambah berupa peralatan. Dengan kata lain, maka peralatannya akan bertambah. Ketika peralatan bertambah, maka dia posisinya di debit. Kenapa di debit? Karena peralatan ini adalah bagian dari harta. Dan posisi akun harta ketika bertambah, dia selalu di debit. Kemudian ketika peralatannya bertambah, di keterangan kata kunci yang kedua, ada peralatan secara kredit sebesar 4 juta. Biarpun di sini ada nominal uang, bukan berarti ini kas. Nah, kita lihat lagi ke kata-kata secara kredit. Nominal uangnya ini secara kredit. Nah, berarti kalau ada istilah secara kredit, kalau kita mengkredit berarti kita menimbulkan utang.
Berarti kata kunci yang kedua adalah utang. Bertambah atau berkurang utangnya. Nah, ketika kita membeli peralatan secara kredit, otomatis utang kita pun ikut bertambah. Ada harta berupa peralatan yang ikut bertambah dan utangnya pun ikut bertambah sebesar 4 juta. Dan ketika akun utang bertambah, maka dia posisinya di kredit. Setelah dapat analisis transaksinya, kita catat pindahkan ke jurnal umum. Untuk transaksi tanggal 8, nama akunnya peralatan, dia posisinya di debit sebesar 4 juta, dan untuk utangnya, utang usahanya, dia posisinya di kredit sebesar 4 juta rupiah. Oke. Berikutnya adalah transaksi yang ke-7. Transaksi yang ke-7 terjadi pada tanggal 9 Februari. Anita mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp800.000. Nah, ingat kata kunci pertama, mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, uang yang diambil untuk kepentingan pribadi ini dinamakan PRIP ya, atau PRIPE, atau PRIPE. Nah, kemudian yang kata kunci yang kedua, di sini ada nominal uangnya sebesar 800.000. Ingat kalau ada nominal uang, berarti itu hubungannya dengan kas. Berarti kita sudah temukan dua kata kunci, PRIP dengan kas. Kemudian analisis transaksinya, Anita mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Berarti ini PRIP-nya bertambah. Nah, ketika PRIP bertambah, maka dia posisinya ada di debit. Ya. Kenapa posisinya PRIP ini di debit? Karena PRIP ini adalah bagian modal yang sifatnya akan mengurangi modal. Makanya ketika dia bertambah, posisinya akan di debit. Nah, kemudian setelah kita tahu PRIP ini posisinya di debit, kita akan cari yang posisinya di kredit. Tadi kata kunci kedua yang kita sudah temukan adalah kas. Nah, ketika Anita mengambil uang untuk kepentingan pribadi, tentunya ada sejumlah uang yang dikeluarkan dari perusahaannya. Nah, sejumlah uang itu tentunya dalam bentuk kas, berarti kasnya akan berkurang sebesar 800.000. Karena kas ini bagian dari harta, maka ketika harta berkurang, dia posisinya akan di kredit. Kemudian kita catat akun tersebut ke dalam jurnal umum, analisis transaksi tersebut ke dalam jurnal umum, PRIP-nya bertambah sebesar 800.000 di debit, dan kasnya pun ikut berkurang sebesar 800.000 di kredit. Berikutnya transaksi yang ke-8. Transaksi yang ke-8 terjadi pada tanggal 11. Menerima komisi diterima di muka sebesar 1 juta. Nah, kita cari kata kuncinya. Yang pertama adalah menerima komisi diterima di muka. Ketika kita menerima komisi di muka, berarti ada pendapatan yang masuk. Nah, ada pendapatan yang masuk. Pendapatannya itu berupa apa? Berupa pendapatan komisi. Kemudian setelah kata kunci yang pertama kita temukan itu adalah pendapatan komisi, kata kunci kedua kita cari. Di sini ada nominal uang sebesar 1 juta. Kalau ada nominal uang berarti hubungannya dengan kas. Berarti sudah ketemu kata kuncinya yaitu pendapatan komisi dengan kas. Sekarang kita pahami posisinya bertambah atau berkurang. Menerima komisi yang diterima di muka sebesar 1 juta. Ketika kita menerima pendapatan komisi, berarti dengan kata lain, pendapatan kita bertambah. Ketika pendapatan kita bertambah, otomatis ada kas yang ada harta yang masuk berupa kas. Dengan kata lain, maka kasnya akan bertambah. Ketika kas bertambah, maka posisinya dia di debit karena bagian dari harta. Kemudian, untuk komisi dibayar di muka, atau komisi diterima di muka atau pendapatan komisi, dia posisinya pun akan ikut bertambah karena di sini dikatakan di soal bahwa kita menerima pendapatan, menerima komisi. Berarti dengan kata lain, komisinya yang dibayar di muka pun akan bertambah. Komisi dibayar di muka ini adalah bagian dari pendapatan. Perlu diingat, ketika pendapatan bertambah, maka dia posisinya di kredit. Nah, makanya di sini ketika komisi dibayar di muka bertambah karena dia termasuk pendapatan komisi, dia posisinya akan berada di kredit. Kemudian kita pindahkan ke jurnal umum.
Untuk transaksi tanggal 11, yang pertama akun yang kita pindahkan adalah yang di debit, yaitu kas sebesar 1 juta. Kemudian komisi dibayar di muka sebesar 1 juta rupiah. Oke, kita lanjut transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 13, transaksi yang ke-9 ya. Ya, tanggal 13 Februari membayar utang usaha atas pembelian peralatan tanggal 8 Februari 2020 sebesar 2.800.000. Kita cari kata kuncinya. Yang pertama adalah utang usaha atas pembelian peralatan. Nah, membayar utang usaha. Berarti di sini kata kuncinya adalah utang usaha. Kemudian yang kedua, ada nominal uang di sini disebutkan sebesar 2.800.000. Ingat kalau ada nominal uang berarti hubungannya dengan kas. Berarti dua kata kunci sudah kita temukan, utang usaha dan kas. Kemudian kita cari posisinya bertambah atau berkurang, kembali ke soal. Tanggal 13 Februari membayar utang usaha atas pembelian peralatan. Berarti kalau kita membayar utang usaha, otomatis utang usaha yang kita bayar pun bertambah. Karena kita bayar, berarti posisinya bertambah. Nah, ketika utang bertambah, maka dia akan dicatat di debit. Kemudian, ketika kita membayarkan utang usaha, berarti ada kas juga yang kita keluarkan untuk membayar utang tersebut. Maka posisinya kasnya akan berkurang sebesar 2.800.000. Dan dia posisinya ketika kas yang bagian dari harta ini berkurang, maka dia akan dicatat di kredit. Nah, kemudian kita pindahkan ke jurnal umum untuk transaksi tanggal 13, utang usaha sebesar 2.800.000 dan kasnya di kredit berkurang sebesar 2.800.000. Transaksi ke-10. Tanggal 15 Februari membayar beban listrik dan telepon sebesar Rp300.000. Kita cari kata kuncinya. Yang pertama membayar beban listrik. Nah, otomatis ketika membayar beban listrik berarti ada beban listrik dan telepon. Kata kunci yang pertama adalah beban listrik dan telepon. Kemudian kata kunci kedua di sini ada nominal uang. Kalau ada nominal uang, ingat hubungannya pasti sama dengan kas. Berarti itu kata kunci yang kedua adalah kas. Nah, kemudian kita tinggal menentukan posisi bertambah atau berkurangnya. Kembali ke soal. Tanggal 15 Februari membayar beban listrik dan telepon. Ketika kita membayar beban, maka ada beban yang bertambah yang harus kita bayarkan. Maka beban kita akan bertambah untuk membayar beban listrik dan beban telepon. Dengan kata lain, maka beban listrik dan telepon tersebut sifatnya akan bertambah. Dan ketika beban bertambah, maka dia posisinya di debit. Kemudian untuk kata kunci yang kedua, yaitu di sini dijelaskan ketika membayar listrik telepon, dijelaskan nominal uangnya sebesar 300.000. Maka posisi kasnya akan bertambah atau berkurang. Nah, ketika kita membayar beban listrik dan telepon, tentunya ada sejumlah uang yang kita keluarkan. Dengan kata lain, ada kas yang kita keluarkan. Makanya kasnya posisinya akan berkurang sebesar Rp300.000. Ketika kas berkurang, karena kas ini bagian dari harta, maka dia posisinya di kredit. Nah, kemudian kita akan pindahkan analisis transaksinya ke dalam jurnal umum. Transaksi tanggal 15, yang pertama beban listrik dan telepon, bertambah sebesar 300.000 di debit, kemudian kasnya berkurang sebesar 300.000 berada di kredit. Kemudian untuk transaksi terakhir terjadi tanggal 25 Februari. Membayar beban gaji karyawan sebesar 1.200.000 ya, ini 1.200.000. Ketika kita membayar gaji pegawai, maka kata kunci yang muncul adalah beban gaji. Kemudian di sini ada nominal uang, maka kata kunci kedua yang muncul adalah kas. Kemudian kita kembali ke soal untuk menentukan posisi bertambah atau berkurangnya. Yang pertama, membayar beban gaji, berarti ada beban bertambah yang harus kita bayarkan. Dengan kata lain, maka beban gaji posisinya akan bertambah. Ketika beban bertambah, maka dia posisi akunnya akan berada di debit. Kemudian yang kedua, gaji karyawan tersebut dibayar 1.200.000. Ketika kita membayar gaji, maka ada harta berupa uang.
yang kan kita keluarkan untuk membayar gaji tersebut. Dengan kata lain, ada kas yang kita keluarkan untuk membayar gaji tersebut. Nah, berarti otomatis kasnya akan berkurang sebesar 1.200.000 dan posisinya ada di kredit karena kas ini bagian dari harta. Ketika harta bertambah posisinya di debit dan ketika harta berkurang dia akan berada di kredit. Kemudian analis transaksi ini kita pindahkan ke jurnal umum. Transaksi tanggal 25 yang pertama adalah beban gaji. Beban gaji bertambah dia dicatat di debit sebesar 1.200.000. Kemudian kasnya dia berada di kredit sebesar 1.200.000. Nah, ini hasil jurnal umum secara keseluruhan. Dan ingat ya guys, jangan lupa memberikan judul di atasnya. Nah, di atasnya kamu berikan judul itu analisis transaksi atau jurnal umum dari perusahaan mana yang sedang kamu catat ini. Karena di sini di soal tadi adalah laundry amanah, maka kita kasih nama di atasnya adalah laundry amanah. Ada keterangan jurnal umum dan periodenya 29 Februari 2020. Ya, ingat pasti selalu di akhir periode atau di akhir bulan. Oke, itu saja. Kemudian setelah jurnal umum ini selesai, jangan lupa di tahap akhir kamu harus jumlahkan posisi debit dengan kredit. Jadi dua-duanya harus seimbang antara debit dengan kredit. Aktifanya harus sama dengan pasifa ya, kembali ke kesamaan dasar akuntansi. Keduanya harus sama, harus seimbang. Berarti kalau sudah seimbang, jurnal umum yang kamu buat itu sudah betul. Tetapi kalau misalkan belum seimbang, posisi yang debit dengan kredit, berarti kamu harus dicek ulang pencatatan di jurnal umum tersebut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.